Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Galih Rahmadian Santosa. Saya guru seni budaya. Oke, langsung saja kita buka mengenai pembagian seni rupa. Ya, jadi di Smartboy ini kalian akan belajar seni budaya yang dominannya adalah seni rupa sebanyak 80% dan seni musik 20%. Untuk seni-seni lain ya silahkan kalian explore sendiri ya. Misalnya ada yang suka seni tari atau teater, itu bisa kalian di ekskul gitu ya. Tetapi untuk di kelas kita akan belajar dua, seni rupa dan musik. Oke. Untuk materi pertama adalah pembagian seni rupa. Kalian harus paham dulu kalau seni rupa itu ya luas, tetapi supaya kalian ada bayangan ya kita bagi ke dalam beberapa kategori ya. Sebelumnya seni rupa adalah seni rupa adalah cabang seni yang pengungkapannya dalam bentuk karya ya, namanya juga seni rupa ya, ada kata rupa, jadi ada rupanya, ada bentuknya, ada wujudnya yang pasti bersifat indah dan nyata gitu ya, bisa dilihat dan bisa diraba. Jadi selain dilihat juga bisa diraba, bisa disentuh karena ada wujudnya. Jenis-jenis seni rupa dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, ya walaupun kategorinya sebenarnya banyak gitu ya, tetapi yang sering dibahas adalah 3 kategori ini. Yang pertama, pembagian seni rupa menurut fungsinya. Yang pertama, seni rupa murni. Seni rupa yang berfungsi sebagai sarana pengungkapan ekspresi jiwa. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah fungsinya itu untuk kepuasan sendiri saja, untuk mengekspresikan apa yang dirasakan dalam jiwa dan disalurkan melalui karya seni rupa gitu ya. Jadi misalnya kalau kita merasa sedih ya, misalnya kalian nanti kalau sudah sekolah secara fisik, kalian nanti sudah di sekolah gitu ya, tidak di rumah. Anak Smartboy itu kebanyakan anak kos gitu ya, kadang sedih, suka jauh dari rumah, kangen sama ibunya misalnya ya, lalu mencoba mengekspresikan perasaannya itu melalui karya seni rupa. Nah, dia mencoba menggambar wajah ibunya. Masa kangen ibu gambar ayahnya ya. Nah, dengan cara seperti itu misalnya jadi terobati rasa kangennya ya, itu salah satu bentuk dari seni rupa murni. Jadi tujuannya hanya untuk pribadi saja ya, untuk kepuasan sendiri saja. Berbeda dengan seni rupa yang kedua, seni rupa terapan. Seni rupa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya. Jadi ketika si senimannya menciptakan seni rupa terapan, dia memikirkan kalau ketika karyanya itu digunakan oleh masyarakat gitu ya. Jadi dia harus membuat karyanya itu selain indah juga nyaman untuk dipakai ya. Misalnya desain interior gitu ya, kalau kalian masuk ke sebuah ruangan hotel misalnya ya, di lobinya itu nyaman, indah gitu ya. Atau kalian ingin membeli tas dari hasil karya kerajinan tangan ya, selain indah juga enak, nyaman untuk dipakai gitu ya. Itu seni rupa terapan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contohnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya seni rupa terapan ini. Intinya untuk masyarakat. Jadi ketika diciptakan bukan untuk kepentingan sendiri. Berikutnya yang kedua adalah pembagian seni rupa menurut bentuknya. Kalau ini sih sederhana ya, kalian bisa langsung memahami, saya rasa mudah. Yang pertama seni rupa 2 dimensi, seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Jadi hanya bisa dilihat dari satu sisi, yaitu dari depan. Kalau dari samping tuh kelihatannya jadi tidak proporsional gitu ya, tetapi dari depan. Contohnya lukisan, foto, komik gitu ya, itu kan hanya memiliki satu sudut pandang
Ya, berbeda dengan seni rupa 3 dimensi, seni rupa yang memiliki volume. Seni rupa 3 dimensi juga bisa dinikmati oleh tunanetra. Ya, karena memiliki ruang, ada bentuk yang bisa kita lihat dari segala sisi, dan tunanetra juga bisa menikmatinya dengan cara diraba. Contohnya patung. Misalnya patung kepala tokoh tertentu ya. Nah, si penikmat seni ini bisa melihatnya dari segala sisi, bahkan bisa dinikmati oleh tunanetra juga dengan cara diraba, dibayangkan bagaimana bentuknya gitu ya, dengan cara diraba. Contohnya tadi patung relief vas bunga yang ada di rumah kalian misalnya, senjata tradisional dan lain-lain. Oke, terakhir yang ketiga, yang sekaligus nanti akan ada tugasnya dari pembagian seni rupa yang ketiga ini, yaitu pembagian seni rupa menurut sumber inspirasinya. Jadi kalian ketika berkarya itu pastinya mencari inspirasi terlebih dahulu sebelum berkarya ya. Nah, jangan sampai ada alasan, aduh nggak ada ide gitu dalam berkarya, karena yang namanya sumber inspirasi itu bisa didapat dari mana saja ya. Yang pertama dengan cara seni rupa imitatif, seni rupa yang sumber inspirasinya dengan cara pengamatan objek secara langsung. Contohnya melukis pemandangan pesisir tuh kita harus datang langsung ke pantai gitu ya. Jadi objeknya itu ada di depan mata kita secara nyata gitu ya. Kita tiru gitu ya, makanya disebut imitatif. Imitatif itu kan imitasi ya, tiruan gitu. Jadi kita mencoba meniru apa yang kita lihat. Misalnya di depan kalian ada bola, ya kalian coba menggambar bola tersebut ya, mulai dari bentuk bulat, lalu ada ornamennya dan sebagainya gitu ya. Jadi objeknya itu nyata. Berbeda dengan seni rupa imajinatif, seni rupa yang sumber inspirasinya didapat dari daya khayal, ingatan, pengalaman, mimpi, dan lain-lain. Ya, kalau tadi secara langsung objeknya, kalau ini objeknya itu tidak ada secara nyata, tetapi kalian bisa membayangkannya di dalam pikiran kalian, daya khayal kalian. Misalnya kalau kalian ingin menggambar gajah, sedangkan kalian ada di rumah, nggak mungkin bawa gajah ke rumah ya. Kita bayangkan aja bentuk gajah seperti yang pernah kita lihat di taman safari misalnya ya. Kita ingat betul bentuknya seperti apa, lalu kita coba tuangkan ke kertas bentuknya sesuai dengan ingatan kita. Jadi seperti itu yang dinamakan seni rupa imajinatif. Nah, antara seni rupa imitatif dan imajinatif ini langsung kalian praktekkan di pertemuan materi pertama ini. Tugasnya sudah ada di Google Form ya, silakan dibuka tugas seni rupa imitatif dan imajinatif. Nanti ada penilaiannya juga. Tetapi jangan gambarnya harus perfect nih, nggak usah ya. Tapi gambar semampu kalian, karena dilihatnya bukan hanya dari tekniknya saja, tetapi dari usahanya gitu ya, dari prosesnya. Oke, caranya bagaimana? Caranya tadi kan sudah dijelaskan seni rupa imitatif dan imajinatif. Imitatif itu kan menggambar secara langsung objek di depan kita. Nah, silakan kalian siapkan sketchbook A4 atau buku gambar A4 gitu ya. Saya contohkan di sini pakai iPad ya, tetapi kalian gambarnya tetap di kertas secara manual. Ini saya untuk contoh aja. Ya, kalian buka buku gambar kalian A4, posisinya horizontal,
atau landscape ya. Supaya menghemat kertas kita bagi dua aja dengan cara memberi garis tengah ya, gak usah pakai penggaris lah, pakai filling aja. Oke, silakan di sebelah kiri ditulis menggambar imitatif, sedangkan di sebelah kanan menggambar imajinatif gitu ya. Nah, menggambar yang sebelah kiri dulu ya, menggambar imitatif, kalian silahkan siapkan objek alat tulis. Jadi objeknya alat tulis aja. Misalnya di depan kalian ada pensil, pulpen, penggaris, buku dan sebagainya. Silahkan digambar. Di sini saya hanya memberikan contoh aja ya, tidak harus sama gitu ya. Misalnya saya pengen gambar buku sesuai dengan yang saya lihat gitu ya. Ingat, tidak usah perfect ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi gambar sesuai kemampuan kalian terlebih dahulu, apalagi di pertemuan awal-awal sekarang ya. Misalnya seperti itu, menggambar imitatif buku gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai, silahkan lanjut ke menggambar imajinatif. Berarti objeknya nggak ada dong ya. Silahkan tetap di tempat kalian, tidak usah keluar rumah ya. Silahkan kalian menggambar pohon. Nggak usah ditulis ya. Ini cuma keterangan aja, menggambar pohon, tapi kalian tanpa melihat objek. Jadi pohonnya itu yang ada di daya khayal kalian aja, yang ada di pikiran kalian aja, secara spontan silahkan gambarkan pohon ya. Kenapa gambar pohon? Nanti akan saya jelaskan minggu depan kenapa gambar pohon gitu ya. Oke, saya rasa itu saja untuk penugasannya dan untuk penjelasan di materi pertama kali ini. Kalau kurang jelas juga silakan nanti ditanyakan melalui ketua kelas ya. Nanti ketua kelas meneruskan saya di grup WA ketua kelas. Oke. Itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.